Gue berangkat dari Jakarta ke Italia tanpa tahu cara beli tiket kereta. 24 jam kemudian, gue udah di dalam sebuah gereja di tengah sebuah misa yang gue awalnya bahkan gak tahu kalau bakal ada misa di dalam sana. Sampai tiba-tiba loncengnya bunyi dan gue udah terlanjur di dalam. Ini cerita pertama kali gue ke Italia. Pertama kali ke Eropa 3 minggu sendirian dengan satu tujuan utama, yaitu untuk merayakan tahun jubileum. Video ini gue bikin di bulan Juni tahun 2026, tapi sebenarnya perjalanan gue itu udah gue lakukan di bulan Juni 2025, jadi udah tepat 1 tahun. Gue dari dulu sebenarnya udah seneng traveling sendirian. Kenapa? Karena dengan traveling sendiri, gue menemukan pengalaman yang tidak gue temukan ketika gue traveling bersama keluarga maupun teman-teman gue. Dimana gue bebas sebebas-bebasnya mau ngelakuin apapun. Terus katakanlah gue mau tiba-tiba merubah rencana gue, itu gak ada masalah sama sekali. Gue gak perlu minta persetujuan siapapun. Dan juga dengan traveling sendiri, gue memaksa diri gue untuk ketemu orang-orang baru, kenalan sama orang-orang baru, yang mana ini memperluas pertemanan gue dan pengetahuan gue. Jadi gue lebih banyak tahu tentang dunia luar. Ini pengalaman yang sangat menyenangkan sih untuk traveling sendiri. Jadi gue traveling sendiri itu bukan karena gue gak punya teman ya, jangan salah ya. Gue sebenarnya dari dulu udah pengen banget ke Italia. Tapi gue gak nyangka sebenarnya bakal secepat ini di umur gue yang 23 tahun. Dimana sebenarnya gue pribadi cukup maksain lah diri gue untuk pergi ke Italia. Karena gue pengen banget ngerasain yang namanya merayakan tahun jubileum di pusat agama Katolik, yaitu di Vatikan langsung. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman yang gak terlupakan dan gue pribadi sama sekali gak menyesalinya. Dan perjalanan gue dimulai di hari pertama ini. Halo guys, sekarang gue lagi di Hamad International Airport di Doha. Pukul 12.30 sekarang waktu Doha. Ini gue tadi flight dari Soekarno-Hatta ke Doha pakai Garuda. Itu code share ya sama Qatar Airways. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan sih awalnya, Garuda sama Qatar ini. Tapi gue milih Garuda karena gue belum pernah gitu ngerasain Garuda long flight itu kayak apa gitu. Nah, makanya gue nyobain Garuda. So far sih tadi pengalamannya sih experience-nya menyenangkan ya. Penerbangannya lancar, terus makanannya juga enak. Nah, paling tadi gue sampai di Doha ini di gate A. Sekarang gue lagi di gate C karena flight gue dari Doha ini ke Roma itu di gate C40, itu nanti di jam 2 boardingnya kurang lebih. Sekarang masih jam 12.30, jadi masih cukup lama. Tadi gue sampainya sih jam 11-an sebenarnya, cuman jalan kesini lama karena gue mampir ke toko-toko dulu. Sama emang jarak dari gate A ke sini juga lumayan jauh ya kalau kita jalan kaki. Tapi karena gue tahu gue punya waktu transit yang lumayan lama ya, jadinya gue jalan aja nggak apa-apa gitu. Nah, tadi gue nggak sempet videoin dari Soekarno-Hatta sampai sekarang, baru videoin karena الرجاء الانتباه، هذا هو نداء الصعود النهائي. حضرات السادة المسافرين على رحلة الخطوط الجوية القطرية، رحلة رقم 674 المتجهة إلى مالي، يرجى التوجه فورا بالصعود للطائرة عبر البوابة رقم E6. Siap mbak, siap. Attention please. Bandara ini jam segini sibuk banget ya, mungkin karena tempat transit juga kali ya, banyak yang transit di sini jadinya makanya rame banget walaupun tengah malam gini. Jadi gue pas jalan dari gate A ke sini sih rame banget ya, apalagi di tempat yang ikonik itu loh, yang ada boneka itu, yang semua orang video foto-foto di sana. Ini mungkin vlognya gue lanjut nanti pas sudah sampai di Roma ya guys. Jadi nantikan kelanjutan dari day 1 ini ya.
guys, ketemu lagi. Sekarang gue udah di Roma. Tapi sebenarnya tepatnya gue habis dari bandara tadi, Fiumicino Airport. Gue tadi sampai di bandara itu kurang lebih jam 7.20 waktu Roma. Nah, gak sempat bikin video di bandara karena tadi lumayan ketul sama jadwal kereta gue. Jadi sekarang gue lagi naik kereta ke Assisi. Nah, sekarang bakal berhenti di Roma Termini dulu, transit baru ke Assisi. Tadi sebenarnya ada pilihan untuk kereta yang lebih murah. Ini gue naiknya kereta harganya 27 euro BTW. Tadi sebenarnya ada pilihan yang lebih murah itu di 21 euro. Cuman berangkatnya itu jam 10, sementara sekarang itu jam 8.30. Nah, daripada gue nunggu 2 jam itu 10.30. Ini gue ambil yang lebih mahal dikit karena yang kereta itu juga kebetulan lagi ada perbaikan jalan katanya. Nah, daripada gue nyasar gitu ya, jadi gue ambil 6 euro, berangkat lebih cepet, jalurnya lebih pasti gitu. Oh iya, mungkin gue belum cerita kalau day one ini gue nggak tinggal di Roma, gue nge-explore Roma. Jadi gue dari bandara langsung direct ke Assisi. Gue di Romanya itu nanti di pas hari-hari terakhir mau pulang. Sekarang udah sampai di Roma Termini. Mau ganti kereta dulu guys ke Assisi. Mari kita ngide di sini ya. Gue juga nggak tahu ya harus lewat mana. Gue bingung banget guys. Ini di tiketnya nggak ada info gue harus naik nomor berapa atau apa. Bingung banget, asli bingung banget. Tapi kalau gue lihat di Google Maps masih lama sih. Sekarang sih jam 9.30an ya. Kalau di Google Maps sih jam 10 baru berangkat kereta. Oke, gue mau nanya petugas di sini dulu lah. Do you know which one to Assisi? Guardalo lì. Yeah. Inizia già con il monitor. Oh, oke, thank you. Gue baca monitor dari tadi nggak ngerti. Perugia 955 itu kali ya. Ya, kayaknya iya deh guys. Roma ke Assisi. Tapi kalau lihat di papan nggak ada Assisi guys. Jadi kalian harus tahu sebenarnya dia itu nomor kereta berapa atau minimal ujungnya itu berapa. Apa enggak? Nah, barusan gue lihat Google Maps sih ujungnya gue di Perugia. Jadi semoga gue tidak tersesat ya guys. Kebetulan sebenarnya hari ini hari Minggu, jadi gue mau ke Basilika Santa Francesca Assisi buat semoga gue bisa sampai sebelum bisa mulai. Sampai jumpa di Assisi guys. Jadi dari tadi rupanya gue salah paham. Tadi kan gue cari yang destinationnya Perugina ya, karena di Google Maps dia ngeliatin Assisi, tapi rupanya nggak bisa. Nah ini baru bener nih. Ini kita berangkatnya dari sini sampainya di Assisi langsung. Tiket gua emang ke Assisi, jadi emang harusnya yang ini. Oke guys. Nggak apa guys. Ini pelajaran pertama kali. Sekarang gue sudah mulai mengerti. Nanti kita tamatkan tren Italia ini guys. Nah, sekarang gue udah di keretanya buat ke Assisi. Ini untung tadi gue nggak salah naik kereta ya. Untung keretanya udah cabut duluan. Dan tadi gue pikir keretanya jam 10 bisa jalan ke Assisi. Rupanya ini jam 11.30 nih baru bakal jalan. Nah sekarang jam 11. Jadi masih ada 30 menit sebelum keberangkatan. Ini kereta juga masih kosong nih, gara-gara masih 30 menit. Nih, kalau dilihat paling cuma berapa orang doang. Nah, 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 kalau dilihat paling cuma berapa orang doang. Nah
Untunglah gue nggak salah kereta. Ya, mari kita tunggu keseruan-keseruan berikutnya guys. Semoga gue tidak melakukan kesalahan-kesalahan bego yang membuat gue kesesat ya. Udah sampai guys di Assisi. Sekarang nyari pintu keluar nih gimana. Grazie. Sekarang gue lagi dalam bus. Tadi dari stasiun di Assisi. Ini gue lagi naik bus mau ke hostel. Wah, pemandangannya bagus banget. Lihat guys. Gue mau ke hostel dulu, naruh-naruh barang, baru lanjut jalan sih paling. Kalau nggak berat banget cuy. Oh guys, sekarang gue udah nyampe di, nggak tahu tadi pemberhentian bus, Matteotti Assisi kalau nggak salah. Wah, pemandangannya bagus banget guys, asli, gila, ini bagus banget. Gue mau jalan ke hostel sekarang. Agak jauh sih, kalau gue lihat di map sih jauh pakai banget ya. Hampir 2 kilo guys. Cuman ya udahlah ya, daripada gue pakai taksi ya, mending gue menikmati pemandangan sambil jalan-jalan. Kita lihat di jalan ada apa aja guys. Jalannya pun naikan guys, gokil. Belum makan siang aja udah disuruh olahraga anjir. Tapi nggak apa-apa, pemandangannya bagus jadi gue tidak merasa tersiksa. Bagus banget, luar biasa. Nah, gue lanjut jalan dulu guys. Ini kayak gue mau fokus jalan aja dah. Nih, capek gue kalau sambil megang kamera gini. Udah guys. Yuk guys, sekarang kembali lagi di mana ini, di kamar hotel ya. Bukan hotel sih, lebih tepatnya hostel ya, karena ini ya sharing ya, kasur-kasurnya bisa 4 orang di sini. Tapi dari tadi sih cuma ada satu bapak-bapak di sebelah gue ya, cuman udah jalan orangnya dari Polandia. Kayak ya udah tua sih, cuman kemana-mana jalan kaki ya, dicerita ya. Kuat bener itu orang. Gue aja udah ngos-ngosan gini yang masih muda. Aduh, tadi parah banget jalan dari bawah sampai ke sini, ke tempat campingnya. Ini nama hostelnya Ostello Fontemaggio. Ini kenapa gue milih di sini? Ini sebenarnya rada jauh sih kalau ke Assisi. Maksudnya ke daerah pusatnya ya, yang ada Basilika Santo Fransiskus Assisi, Basilika Santa Chiara, terus yang di pusat-pusat itulah jauh. Tapi gue mau di sini karena ya murah di sini dan reviewnya bagus, dan emang tempatnya bagus sih kalau gue lihat. Dia jauh doang tapi nggak ada yang aneh-aneh sih. Nih kalau mau gue review sedikit, nih tidak ada yang aneh dengan kamar ini. Oh, minusnya 1 cuy, ini kan panas banget ya cuaca ya, tapi nggak ada AC cuy. Aduh, tapi udahlah, yang penting bisa mandi seger. Ini WC-nya nih. Bah, ada yang mandi? Nggak ada dong. WC-nya bagus, bersih. Nggak ada yang aneh. Ini gue semalam kemarin dapatnya kurang lebih hampir 500.000 sih semalam. Ya untuk harga segitu sih oke lah segini mah. Belum termasuk city tax tapi ya. Nah, gue nggak tahu udah city taxnya berapa. Besok katanya pas check out baru diminta buat bayar city taxnya. Tapi sekarang gue udah mandi, gue udah kelar jalan dari tadi, naik kereta ke Assisi, dari kereta naik bus sampai di P. Matteotti Assisi ya kalau nggak salah, ntar gue tulis dah. Nah, baru dari sono ke sini jalan kaki dah. Hampir 2 kilo, tanjakan. Gila cuy. Tadi gue juga ketemu satu ibu-ibu dari US katanya, sama 2 anak yang masih bocah. Jalan cuy dari tempat bis itu juga. Aduh, tuh bocah kuat juga ya, gue perhatiin. Katanya kesini sih buat makan doang. Tapi
Gue nggak tahu di sini ada restoran enak. Kata dia sih reviewnya bagus ya, cuman gue lebih pengen nyobain yang di deket Basilika sih, ada satu. Gue lupa namanya apa, tapi nanti kita kesana ya. Yaudah, ini gue mau jalan dulu ke Basilika Santa Chiara. Mau ya jalan-jalan di sana, lihat-lihat sebelum nanti jam 6.30 gue mau misa di Basilika Santo Fransiskus Assisi. Gue udah di luar kamar sekarang. Kurang lebih kayak gini sih. Ruangnya kayak gini. Ini kalau ke outdoornya bagus sih. Nih, pemandangannya bagus bet. Itu tadi hostelnya di sana, di depan sana. Terus ini outdoornya benar-benar alam banget hostelnya. Ya 500.000 segini mah mantep lah ya. Seneng sih sama hostel ini, cuman itu jauh aja dari public transport. Ntar gue tunjukin ya jalannya kayak apa. Tadi nggak gue tunjukin karena capek banget cuy tadi. Gue harus ngangkat koper, jalan. Kalau ngerekam lagi capek bet. Jadi mending gue tadi fokus jalan aja ya. Ini baru gue mau jalan balik ke sana lagi. Baru gue kasih unjuk dah jalan yang gue lalui untuk menikmati keindahan ini. Ini guys, di sini ada restoran juga. Ini restoran yang ibu-ibu US tadi ngomongin nih, yang kata dia enak. Nih, jadi cukup lengkap sih sebenarnya. Hostel di sini ada penginapannya, ya hostel. Terus ada restorannya juga, ada barnya. Bagus lagi. Nih, itu tadi tempat gua resepsionis, gua check in. Yang jaga juga baik. Nah, yaudah kita akan jalan ke depan. Tuh, restorannya guys. Yang tadi. Ini lebih jelas sih dari sini. Ntar deh ya, kalau besok gua niat gua cobain dah. Tapi sekarang belum dah ya. Biarkan gua mencoba yang di jauh di sana saja, yang secara review Google lebih recommended, lebih banyak reviewnya di Google. Nih guys, panas banget cuy, terik banget mataharinya. Tapi sekitaran sini alam banget sih. Cuman masih bagian alam nih. Ntar gue tunjukin ya. Bagian Assisi yang kayak di foto-foto. Masih jauh perjalanan kita untuk mendapatkan keindahan itu. Di sini gue ngeliat ada beberapa kayak tempat camping juga sih, nah, sesuai dengan namanya sih. Ini kan emang sebenarnya tempat camping ya. Tuh tulisannya apa tuh? Porta Cappuccini. Itu tadi di sana guys, tempat hostel gue. Sekarang kita menuju ke bagian yang keren dari Assisi, melalui Portal Cappuccini ini. Rupanya banyak juga guys pejuang-pejuang jalan kaki seperti gua. Ini guys, tadi gua mau kasih lihat pas gua datang di Porta Cappuccini-nya, di tengah-tengah tembok ada patung Bunda Maria cuy. Keren banget asli, banyak rosario yang digantung. Asli ini keren banget. Kita lanjut dulu guys. Ntar gue telat lagi ikut misa. Gue gak tahu sih ya sistem ngikut misa gimana, tapi gue baca di internet sih ada misa jam 6.30. Semoga aja bisa ya. Ini apa nih guys? Istituto Professionale Alberghiero di Stato Assisi. Gue gak tahu apa tapi keren sih dalamnya. Tempat belajar kali ya. Ini juga keren deh. Ini mungkin karena Assisi kali ya, memang tempat ziarah, jadi banyak banget apa hal-hal yang berkaitan dengan religi Katolik. Tadi juga gue lihat banyak ini apa oma opa bule di sini.
Mungkin karena yang lebih kenceng beragamanya yang udah tua-tua ya. Lihat guys, wow, kurang keren apa cuy, gila, keren banget. Kelihatan nggak tuh di situ? Gue nggak tahu sih itu apa itu basilikanya ya. Nanti dah kita lihat itu apa. Sangat menarik. Ini mantep nih wilayah Assisi yang ini. Keren banget. Wow. Assisi. Keren banget. Gue pikir cuma di foto doang kerennya. Rupanya beneran keren cuy. Wah, nggak sia-sia sih gue kesini. Kalau kalian ke Itali, mainlah kesini. Terutama bagi kalian sobat-sobat Katolik. Berziarah lah kesini. Selain karena emangnya tempat religi, memang bagus juga tempatnya. Cuy, asli. Ini gue lagi jalan-jalan random aja. Ke gang-gang gitu. Dan wow. Kerennya bukan main. Nih, lu pada lihat sendiri dah ya. Anjir, keren banget. Nih, gue jalan random aja estetik cuy. Asli. Gue nggak tahu nih gue jalan kemana nih. Ini kelihatannya sih kayak perumahan orang gitu ya. Kayak gang-gang rumah orang aja. Cuman estetik. Nih, keren banget. Keren banget asli. Udah, gue mau lanjut menyusuri jalan-jalan yang gue bahkan tidak tahu di mana ini. Nih guys, gue lagi di perjalanan ke Basilika Santa Chiara. Wow, keren banget. Ini piazzanya, Piazza Basilika Santa Chiara. Gue nggak tahu sih, sekarang bisa masuk apa enggak ya? Harusnya sih bisa ya. Piazza itu tempat orang ngumpul-ngumpul kayak apa ya istilahnya? Alun-alun, nggak tahu dah gue. Ini ada fountain-nya. Nih, Basilika Santa Chiara. Wah, keren banget. Banyak orang jualan barang juga sih di sini. Tapi sepi sih hari ini. Bagus, nice. Hari Minggu, Basilika. Gue mau nyoba masuk guys. Di Basilika ini ada relik ya. Nantilah kita lihat di dalam ada apa aja. Masuknya lihat mana ya? Tadi gue habis dari Basilika Santa Chiara. Bagus banget dalamnya. Gue pas masuk bukan tidak bisa berkata-kata guys, saking indahnya. Tapi sayang di dalam tadi sih di depannya ada tulisan dilarang foto video gitu ya. Jadi mungkin gak bisa gue tunjukin. Tapi di dalamnya tuh kurang lebih ada yang pertama sih pas masuk langsung ada ininya cuy, apa, salib. Jadi dulu kisahnya katanya ada salib. Ini kisah tentang ini si Santo Fransiskus Assisi. Jadi dulu pas dia mendapat panggilan itu katanya salib Yesus itu ngomong ke dia untuk dibenerin. Ada satu gereja namanya San Damiano, besok bakal kesana gue. Cuman untuk salib aslinya ada di sini. Jadi katanya di San Damiano itu salibnya ngomong ke dia untuk gerejanya itu dibenerin karena waktu itu udah runtuh-runtuh. Jadi karena dengar suara dari salib itu, akhirnya Santo Fransiskus Assisi benerin lah gereja San Damiano itu, yang kemudian dia sempat tinggal di sana juga. Nah, sekarang salib aslinya itu disimpan di Basilika Santa Chiara itu. Selain salib tadi ada juga makam makamnya Santa Clara. Selain makamnya Santa Clara juga ada relik dari Santo Fransiskus Assisi dan Santa Clara itu sendiri. Ada banyak sih guys, nggak bisa gue sebutin satu persatu, tapi intinya ada banyak. Gue sih pas ngeliat dalam itu bener-bener terpukau sih, asli, nggak bohong, nggak peres nih. Nah sekarang gue mau pergi ke Basilika Santo Fransiskus Assisinya buat misa.
Jam 6.30, sekarang jam 5.30, harusnya masih keburu sih. Nih, pertengahan jalan gue guys, ke Basilika Santo Franciscus. Wow, ini nih, kelihatan gak dari atas nih. Guys, gue udah sampai di Basilika Santo Franciscus Assisi. Nih, lihat guys. Ini belum sampai ke tempatnya sih. Udah keren banget. Ini lagi ada acara juga sih. Nggak tahu acara apanya. Ini basilikanya sih emang di ujungnya Assisi banget ya. Maksudnya ujung ini ya, daerah ramenya ya. Makanya tinggi banget. Tapi mari kita mendaki. Panas banget. Gue pikir Indonesia udah paling panas. Ini sama panasnya. Aduh, gue pengen berenang anjir tiba-tiba. Tapi gak apa guys. Kayak tadi Basilika Santa Clara itu luar biasa bagusnya. Gue percaya yang ini juga pasti bagus, tidak kalah bagus. Gue menyerah guys dengan panasnya ini. Kayak gue harus beli jus dulu dah. Harus beli minum dulu. Haus bet cuy. Hi. Do you have juice to drink? No, we just have granita, like frozen juice. Oh, okay. So only ice or just? It's like a slushy. Oh, slushy. Oh, okay then. Okay, thank you. You're welcome. Nah guys, kayaknya gue tidak mendapat air putih. Jalan dikit, tadi udah bunyi lonceng, setengah jam lagi mulai misanya. Ya udahlah, ntar lah habis misa baru gue cari minum. Tapi cuy, di sini jam 6 tapi masih terang banget nih. Beda banget sama di kita. Udah gue masuk dulu, mau misa dulu guys. Dadah guys. Guys, di depannya. Di depan Basilika. Oke, gue baru kelar misa barusan. Ya walaupun dalam bahasa Italia gue sih sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget ya. Tapi ya beberapa kata-kata tau lah. Cuman karena misa Katolik kan secara general sama ya urutannya. Liturgi Sabda, liturgi Ekaristinya kan sama gitu ya. Jadi aku bisa tahu sebenarnya itu ngapain. Cuman kayak khotbahnya itu mungkin yang gue nebak-nebak ya. Tapi ini pengalaman yang luar biasa. Gue pertama kali ngikut misa bahasa Itali. Gue pernah paling mentok-mentok bahasa Inggris gitu kan di Singapura ya sama Korea. Cuman kali ini Itali ya. BTW ini kelihatannya masih terang banget ya, padahal ini udah jam 7. Oh iya, tadi gue sebenarnya mau nge-explore di dalamnya Basilika tuh ada apa aja ya, kan ada makamnya Santo Franciscus ya. Cuman kelar misa itu Basilika udah ditutup, jadi kayaknya gue besok pagi kesini lagi dah buat ngeliat isi dalamnya. Soalnya tadi benar-benar cuma misa aja jadinya. Tapi bagus sih dalamnya, fresko-freskonya luar biasa. Udah, sekarang gue mau nyari makan dulu. Ini gue lupa nama restorannya apa, tapi gue udah catat. Tunggu sampai gue sampai dah ya, baru gue kasih tahu namanya. Padahal udah jam berapa nih? 7.30, tapi masih terang banget. Gila guys, ini bagus banget. Ini udah mau sunset nih, keren banget Basilikanya. Wow. Ini tuh tadi yang upper, tadi yang gue misa itu yang di bawah. Nah itu bagian lowernya. Nah makamnya Santo Franciscus itu ada yang di bawah sana, yang di lower. Ya udah guys, sampai jumpa di tempat makan. Oke, mungkin gue sambil cerita sedikit ya guys. Jadi mungkin dari tadi gue belum bilang kali ya kenapa day satu ini gue ke Assisi. Kenapa gue ke Italia itu pertama ke Assisi gitu. Jadi sebenarnya tujuan gue ke Assisi ya udah pasti ya, karena Santo Franciscus Assisi. Karena gue mau napak tilas lah gitu, ngeliat tempat-tempat yang memang berkaitan sama Santo Franciscus dari Assisi. Nah yang kedua itu karena sekalian mau ngeliat juga yang berkaitan sama
Santa Clara. Jadi nyari makan dulu, habis cari makan kita keliling-keliling gak jelas bentar baru balik. Ini gue mau makan di nama tempatnya Le Terrazze di Properzio. Gue lihat sih di Google reviewnya tempat ini bagus ya. View-nya sih. View-nya bagus. Ratingnya juga bagus sih. Guys, kayaknya kita udah sampai. Nih. Nggak tahu sih gue ini iya apa bukan ya. Oh iya ding, bener. Langsung aja kita masuk guys. You have table for one person? Do you have a reservation? No. Okay. Ciao. Yes, I Yes. will table now until 8:45. 8:45. Okay. Okay. Great. Sì. Grazie. You want some water to start? Yeah, sorry? Water? Water? Yeah. Still. Okay. Oke guys, jadi ini gue udah sampai di restorannya. Tadi gue pesen, gue nggak tahu sih ini apaan sih. Gue sempet nyari, cuman katanya sih ini terkenal ya harusnya. Nah, ini gue juga pesen antipastinya itu sup. Nih, lentil soup. Kalau yang ini gue nggak tahu, udah panjang banget namanya. Jadi kita tunggu lah ya. Nanti datangnya kayak apa. Ya tadi pas gue masuk ditanya udah reservasi apa belum. Ini restoran sih mesti reservasi dulu ya harusnya, cuman gue hoki aja dapat tempat duduk. Katanya cuma bisa sampai 8:45 kalau gue. Sup gue udah datang nih. Lentil soup. Kayak apa ya rasanya? Mari kita coba. Kacang-kacangan yang jadi sup ya. Aneh juga ya. Kenapa gue pesen ini ya? Udahlah. Kasih roti juga. Makannya gimana, dicelup kali ya? Tahu gue. Panas. Ini makanan kedua gue udah datang. Ini sih lebih menarik ya daripada yang tadi ya. Yang tadi sih gue sejujurnya kurang suka ya. Gue mending mesen ini dua dah kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Ini mesti nyoba dulu sih. Kita cobain ya. Wanginya sih enak. Panas. Enak. Jauh lebih enak dari yang tadi. Ini kayak apa ya? Kalau gue makan sih kayak bolognese ya guys. Tapi nggak tahu deh. Agak beda juga sih. Tapi enak. Ini guys, restoran yang gue makan tadi. Bagus sih tempatnya. Sangat-sangat bagus lah kalau kalian mau foto-foto atau apa. Karena view-nya langsung ke luar ya. Maksudnya satu kota banget gitu. Kelihatan banget kotanya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau mau pesan makan sih, yang tadi, yang pasta sih enak yang gue pesan, yang ada strangozzinya itu. Cuman, kalau yang lentil soup sih, wah, nggak lagi deh kalau gue. Nggak tau, gue kurang cocok aja sih. Udah, sekarang udah jam 9 malam guys. Waktu sini, gue mau balik dulu lah. Gue mau istirahat, besok gue mau bangun pagi soalnya mau ke Basilika Santo Fransiskus lagi. Oke guys, ini gue mau sedikit cerita aja. Karena waktu itu kamera gue baterainya udah habis. Jadi sesudah dari makan di restoran itu, gua dalam perjalanan pulang sebenarnya ke hostel. Tapi di tengah perjalanan gue ngeliat ada satu gereja yang cantik banget. Dan gue pengen masuk. Sebenarnya gue liat di Google tulisannya udah tutup, tapi gue lihat orang masih keluar masuk. Gue penasaran kan kenapa? Ya udah gue masuk aja ke dalam. Terus gue ngeliat ada beberapa orang di dalam. Oh ya udah.
Gue ngeliat-liat aja, terus gue foto-foto, gue duduk. Terus gue lihat tuh di depan ada pastor gitu di pojokan, ngeliat ke arah umat gitu. Kenapa dalam hati gue kan? Gue duduk, tiba-tiba loncengnya bunyi. Terus misanya dimulai. Wah, gue udah terlanjur di dalam kan. Mana mungkin gue tiba-tiba cabut, nggak baik juga kan. Ya udah, akhirnya gue ikutin misanya sampai selesai. Walaupun rada deg-degan juga sih, karena pastornya itu pas homili turun dan ada ngobrol lah gitu sama umat. Dan ini semua kan dalam bahasa Italia ya. Jadi kalau seandainya gue yang diajak ngobrol, wah pusing lah gue. Tapi untungnya enggak sih, dan akhirnya ya udah, misalnya selesai, gue keluar dan di luar udah gelap banget. Di bagian gerejanya itu sebenarnya masih terang ya karena banyak lampu. Tapi dalam perjalanan gue pulang ke hostel, kalau kalian ingat kan, gue sempat tunjukin ya ada banyak jalan yang kiri kanannya tuh hutan gitu. Nah, di jalan tersebut gak ada lampu sama sekali. Jadi itu bener-bener gelap banget, gak ada cahaya. Untungnya gue masih ada power bank, jadi gue masih bisa pakai flashlight lah di HP. Jadi pulang dari sana itu juga gue sampai di hostel udah dalam keadaan capek banget. Terus bapak-bapak Polandia yang di sebelah gue itu udah tidur juga, udah nggak enak lah gue jadinya untuk banyak bergerak dan mandi gitu ya. Jadi gue keluar aja ke hostel nyari angin, terus gue akhirnya balik dan tidur. Oke, itu cerita hari pertama gue. Nantikan hari keduanya ya di video berikutnya. Dadah.